Oke, tapi iling-ilingin loh, Dek. PT ku ra penak Aku tahu semua udah tak bilangin ke dia. Lah pokok menye-menye karo sing punya PT di balang watu ya, aku bilang gitu. Soalnya kenapa? Saya tidak ingin dan saya bersyukur ya sejak Koko Thomas ada agent, anak-anak yang non itu malah nggak ada yang dipulangin. Oh, Bener, mereka itu bertahan semua anakku. Walaupun majikannya rewel gimana, mereka bertahan karena mereka selalu merasa bahwa di PT digencet kayak gitu, mereka aja mampu gitu loh. Apalagi di PT kan nggak dibayar. itu PT-nya Surabaya ya, Miss? Enggak, Malang. Oh, Malang. Oke lah, Malang ya deket rumahku kan rumah Kediri. Jadi di PT saya itu kalau kamu di PT ikut aturan PT, kalau masuk majikan ya udah ikut aturan majikan, nggak boleh dah kamu bilang, oh PT suruh saya kayak gini, nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi katakan sama dia, kalau kamu tertekan di PT, ya udah di PT. Giliran kamu masuk majikan, ya kamu ikut seleranya majikan gitu loh. Oh iya. Soalnya di rumah ini kok sergap banget sama emakku, dibilang udahlah kan udah melok mbak wae, ya udah aku bilang gitu. Kan umurnya juga udah mateng lah 25 kan, ya udah itu. Tapi ya tak cobanya lah, tak tanyain dia kemarin tuh bilang aku pengen ngomong ya mbak, ya udah ini wae kan, ngelihat mbak di sini dua kan lama-lama ngono loh, Miss. Nggak ada jaminan loh ya, iling no nggak ada jaminan loh. Iya. Soalnya Mijuni nggak mau belgendes tai kucing. Bener nggak? Soalnya aku PT-PT yang lain ki nggak kenal kayak PT yang itu yang gratis itu, nanti kan suruh bayar dulu gini-gini. Gitu katanya. Terus dia bilang, oh ada PT ini, kata temanku, wes rasa kata-katanya wes Miss Yuni wae. Terus aku tak suruh lihat Miss Yuni di YouTube. Oh itu ya Miss Yuni. Oh tiap hari dia live lihatan, aku bilang gitu. Oh ya udah. Iya, soalnya lek kalian salah ya tak santap dewe, gak sawang liya nyantap kalian. Yo Miss, pokoknya tak wakilin jenengan wae, wong aku dhewe ora iso ngomong yo. Iya, soalnya lek dulur ki repot diomongi loro ati, gak diomongi kebablas. Lah iya. Ya udah Miss, aku belanja iki kudanan beres udah. Ya wes. Assalamualaikum. Oke, jadi buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian ada di PT, kalian boleh mengikuti peraturan PT. Tapi saat sudah masuk majikan, kalian harus ikut peraturan majikan. Jangan bilang lah saya sama PT seperti ini, harus seperti ini. Enggak kayak gitu konteksnya. Jadi kalau kamu sudah masuk majikan, ya ikut peraturannya majikan. Jangan ikut peraturan PT. Kalau di PT ya ikut PT. Wah, tak pamer kelambiku api ya ora rek. Deng, pamer kelambi lagi ya. Jadi ini baju saya ya hari ini ya. Jadi ikuti peraturan yang ada biar kita tetap senang. Apapun yang terjadi, berjuang untuk keluarga. Bener gak sih? Jadi kalau kalian bilang, tidak bisa Miss, ya wes ra iso mulia goret koper. Oke, jadi ternyata Syndikat gak ada yang telepon saya, gak ada yang mencari saya ya. Jadi sangat aneh sekali, dan bagaimana kelanjutannya seperti apa itu kita nggak tahu ya Mbak ya. Jadi saat ini Syndikat pada hilang semua. Keren bajunya Miss, terima kasih. Sangar Miss, api Miss, wapi Miss. Lah boh tenan boh ora. Oke, berbicara tentang Syndikat ternyata ada yang telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi Miss. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Ada Miss, mau nanya, sinyalnya barusan hilang Miss, telepon. Alah bantingnya lek sinyalin tak. Iku loh Miss, aku kan penasaran loh sama itu loh BPJS. Kita kan kerja di sini. Terus? Lah terus Miss Yuni kan sering ngomong toh, kalau yang sakit, yang apa itu ada BPJS bisa di cover. Caranya tahu kita punya BPJS itu gimana Miss? Lah 2 tahun yang lalu kamu sudah apply BPJS belum? Kalau kamu belum apply BPJS ya jelas kamu nggak punya BPJS. Oh berarti setiap renew kontrak itu harus apply BPJS? Iya betul. Aduh lah, aku selama ini nggak ngerti loh Miss. Berarti orang dua lo ya daftar aja, ra masalah. Nah, ini udah dapat yang kontrak kedua yang 1 tahun, sudah dapat. Berarti bayarnya kan nggak sampai 300 Mbak. Jadi artinya adalah untuk 2 tahun itu bayarnya cuma 320 apa berapa gitu loh uang Indonesia. Oh, ya kalau gitu kapan-kapan aku tak ke kantor Miss Yuni yo. Ke kantornya BPJS Mbak. Kalau kesempat saya kasih brosurnya aja. Nanti tak kasih brosurnya ya.
Karena daftarnya bukan ke saya bukan pegawainya BPJS dan saya tidak di-endorse oleh BPJS. Jadi saya hanya memberikan brosur itu karena saya peduli kalian warga negara Indonesia, jadi hanya saya berikan brosurnya. Jadi saya tidak berhak mempromosikan BPJS. Oh iya. Saya takut salah karena saya tidak mendapatkan apapun dari BPJS. Saya mengungkapkan tentang BPJS karena itu sangat penting buat kalian semua. Iya, Miss. Anak buah saya saja kalau mereka tidak minta petunjuknya atau nggak minta stiker, saya biarkan kok, mereka nggak nanyain. Ngerti nggak? Aku pengen diajarin aja dulu, Miss. Ora iso, aku tuh pegawai BPJS. Aku orang ngurusi BPJS. Ya wes sampean kayak brosure. Ayo, ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih, Miss. Yuk. Ada yang salah di sini ya, selalu orang mengatakan bahwa saya itu ada hubungan dengan BPJS. Sekali lagi, saya tidak ada hubungan dengan BPJS dan saya tidak di-endorse oleh BPJS. Mungkin jika saya di-endorse oleh BPJS, maka saya akan belajar tentang BPJS lebih jelas dan terang lagi. Masalahnya saya tidak. Saya nggak ada hubungan dengan BPJS, saya promosi itu karena dari hati saya yang paling dalam. Karena saya harus menyadari bahwa BPJS itu sangat penting, itu aja. Jadi sebenarnya BPJS nggak ada hubungan dengan saya. Jadi jangan salah artikan ya teman-teman ya. Apakah Miss Yuni promosi BPJS? Nggak promosi, saya cuma mengingatkan betapa pentingnya BPJS. BPJS ketenaga kerjaan. Aku mau brosurnya, kalau mau yang butuh brosurnya silakan datang ke kantor saya. Jadi saya ada brosurnya, saya dikirimkan brosurnya. Jadi banyak sekali yang meminta brosur, tapi dari BPJS sendiri tidak pernah menghubungi saya atau ingin membahas sesuatu bersama saya. Jadi untuk saat ini saya waktu pulang Indonesia saya mencoba menghubungi dengan stafnya BPJS, nggak ada reaksinya, ya udah. Setidaknya saya waktu datang ke Indonesia beberapa kali saya selalu katakan bahwa saya lagi di Jakarta nih. Mereka nggak ada responnya sama sekali. Jadi saya hanya mempromosikan sebatas promosi aja. Saya nggak tahu nih BPJS apa bisa satset juga mencairkan. Bener nggak? Karena kita tidak tahu, Mbak. Saya cuma tahu manfaatnya BPJS saja. Dan saya bukan di-endorse dan saya tidak bisa promosi lebih dari apa yang saya tahu. Sekali lagi, saat saya pulang ke Indonesia, saya selalu menanyakan pada pegawai BPJS. Dan mereka selalu mengatakan sibuk untuk tidak bisa bertemu dengan saya. Apakah itu penting? Menurut saya penting karena sebagian dari kalian adalah menghubungi saya. Jadi tapi karena saya tidak dianggap penting, ya udah. Saya diam saja dong, masa iya saya memaksakan diri? Bener nggak? Ya udah, nggak dihubungi. Apakah saya maksa-maksa? Ya enggak dong. Bener nggak? Sebentar, kita menghubungi mbaknya yang kemarin jatuh dari lantai 3 ya teman-teman.